Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara praktikum Sistematika Core Data yang keempat, yaitu kelas AVES. Tujuan dari praktikum kelas AVES ini yaitu mempelajari ciri-ciri AVES, mengidentifikasi dari AVES, lalu mampu mendeskripsikan ciri-ciri dari AVES. AVES atau burung adalah satu-satunya core data yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Untuk mengidentifikasi jenis dari suatu AVES, kita memerlukan suatu identifikasi bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian yang penting untuk diidentifikasi antara lain bulu, bagian kepala, sayap, paruh, tungkai, ekor. Lalu untuk bulu sendiri, yang bagian untuk diidentifikasi yang penting adalah warna. Penampakan bagian luar atau morfologi, pertama kita mulai dari bagian kepala. Bagian kepala terdiri dari aurikular atau bulu-bulu yang mengelilingi celah telinga. Yang kedua, bagian cap atau bagian atas kepala. Yang ketiga ada commissura atau gap, yaitu bagian dasar dari paruh tempat mandibula menyatu sebelah sini. Lalu ada culmen atau bagian tepi sebelah atas dari paruh sebelah sini. Lalu gonis yang tepi bawah sebelah sini. Jugulum leher depan, nape leher belakang. Lalu ada nostril atau lubang hidung. Beberapa burung memiliki tonjolan di bagian pangkal dari paruh atas yang disebut sera. Setelah bagian caput atau kepala tadi, yang kedua itu paruh. Nah, di sini paruh itu memegang salah satu kunci identifikasi jenis burung. Tipe-tipe paruh itu antara lain ada yang panjang, pendek, berkait, pipih mendatar, dan ada yang memiliki kantung yang lebar. Biasanya di lapangan, seorang pengamat akan menggunakan perbandingan proporsi panjang paruh dengan panjang kepala. Apakah paruh tersebut lebih panjang dari kepalanya atau lebih pendek dari kepalanya? Semisal pada spesimen digunakan yaitu Columbalivia ini atau merpati batu, paruhnya itu lebih pendek dari kepalanya. Hal ini juga karena terkait dengan jenis makanan dari si merpati ini berupa biji-bijian. Bagian morfologi selanjutnya yang kita amati yaitu badan atau trunkus. Bagian badan dari burung sendiri itu ditutupi oleh bulu. Lalu pada burung, pada bagian uropygium, yaitu pangkal dari bulu-bulu ekor, di sekitar sini, terdapat suatu kelenjar yang disebut glandula uropygialis yang berfungsi untuk melumasi bulu karena menghasilkan minyak. Yang keempat, yaitu kita mengamati struktur dari bulu burung. Bulu burung sendiri secara garis besar terdiri dari beberapa bagian. Bagian batang tengah sebelah sini itu disebut rachis. Rachis memiliki percabangan yang kecil dan banyak, itu disebut barbai. Barbai dihubungkan menjadi satu deretan disebut barbulae. Pada barbulae terdapat kait yang disebut hamuli. Lalu pada bagian yang tidak tertutupi oleh bulu, yaitu tempat melekatnya bulu pada badan burung, disebut dengan kalamus.
Fungsi bulu burung sendiri yaitu untuk membungkus tubuh, menjaga suhu tubuh, dan untuk terbang. Pada burung terdapat 3 jenis bulu. Yang pertama yaitu ada plumae atau bulu untuk terbang. Yang ini. Yang kedua ada plumulae, berfungsi untuk menjaga suhu tubuh dan terdapat di seluruh tubuh burung. Dan yang ketiga ada Phyloplumae, berfungsi untuk saat burung mengerami telurnya. Berikutnya kita akan membahas bulu menurut letaknya. Pada burung, bulu menurut letaknya itu ada 5. Yang pertama ada bulu remiges atau bulu sayap, berfungsi untuk terbang. Yang kedua ada bulu rectrices atau bulu ekor, berfungsi sebagai kemudi dan juga rem saat akan mendarat. Yang ketiga ada bulu tectrices atau bulu badan. Lalu ada bulu parapterum atau bulu bahu, yaitu antara badan dan sayap. Dan yang terakhir ada alula atau bulu kecil yang berada di jari kedua ekstremitas superior. Berfungsi untuk memberikan jalur udara untuk meningkatkan daya angkat dan kemampuan manuver dari sayap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sayap itu sendiri. Pada burung, sayap dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada sayap yang panjang. Bila ukuran dari bengkokan kedua sampai ke ujung itu lebih panjang daripada tubuh si burung. Berikutnya kita akan membahas mengenai sayap pada burung. Sayap pada burung itu ada beberapa kategori. Yang pertama kategori panjang, apabila ukuran dari bengkokan kedua hingga ke ujung itu lebih panjang daripada tubuh si burung. Di sini yang dimaksud dengan bengkokan kedua adalah yang sebelah sini hingga ke ujung dari sayap. Yang kedua ada sayap yang pendek, apabila bagian yang tadi telah disebutkan itu lebih pendek atau sama dengan panjang tubuh si burung. Yang ketiga yaitu sayap yang bulat, yaitu jika bulu primer pada bagian tengah merupakan bulu yang panjang, sedangkan sisanya memendek dan berpangkal pada ujung sayap. Lalu berikutnya pada bulu remiges itu terdapat yang disebut bulu primer dan sekunder. Bulu primer umumnya berjumlah 10 atau 9 pada beberapa jenis burung Passeriformes atau burung pengicau. Lalu bulu sekundaris biasanya bervariasi jumlahnya antara 9 hingga 25 tergantung pada panjang sayap. Di sini bulu primer pada Columba livia itu berjumlah 9. Dapat kita lihat dari perbedaan letak pelekatan antara bulu primer dan sekunder. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, kenapa tidak 10? Karena yang 10 dia sudah
melekat di tempat yang berbeda, sehingga hitungannya termasuk bulu sekunder. Bulu primer itu melekat pada tulang bagian tangan burung, sedangkan bulu sekunder melekat pada ulna pada lengan bawah burung. Berikutnya, bagian kaki. Pada Aves terdapat beberapa tipe kaki. Yang pertama ada tipe kaki petengger. Itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang disebut pasarin, yaitu saat hallux melekat datar dengan jari-jari yang lain. Lalu yang kedua ada yang disebut zygodactyl, yaitu saat dua buah jari mengarah ke depan sehingga kedudukannya akan lebih tinggi daripada yang lain. Lalu ada tipe kaki pejalan, yaitu ketika hallux terangkat sehingga kedudukannya akan lebih tinggi dari yang lain. Lalu ada tipe kaki perenang. Tipe kaki perenang sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang disebut palmata, yaitu jika jari yang ke depan dihubungkan oleh selaput, sementara jari pertama bebas. Lalu ada tipe toti palmata, yaitu jika keempat jari dihubungkan oleh selaput halus. Pada Columbalivia ini kita dapat lihat merupakan tipe kaki pasarin karena berfungsi untuk bertengger. Berikutnya yaitu bagian ekor atau rectrices. Tadi telah dijelaskan berfungsi sebagai kemudi dan juga membantu pengereman saat burung akan mendarat. Pada ekor terdapat beberapa bentuk. Secara umum ada yang panjang, yaitu jika ukurannya lebih panjang daripada tubuh. Ada yang berukuran pendek jika lebih pendek daripada tubuh burung atau sama panjangnya. Lalu ada yang rata, yaitu saat semua bulunya sama panjang. Ada yang membulat, yaitu ketika bulu tengahnya jauh lebih panjang, namun makin ke tepi akan semakin memendek. Lalu ada juga bentuk ekor yang runcing, yaitu ketika bulu tengahnya lebih panjang daripada yang lain. Sampai saat ini terdapat 10 bentuk ekor burung yang telah diketahui, antara lain yang bersegi, memiliki takik, bercabang, ada yang memiliki bulu sebelah luarnya memanjang, lalu ada yang memiliki bulu ekor dengan raket, ada yang tengahnya memanjang, ada yang membulat, berbentuk cakram, bertingkat, dan ada juga yang memiliki bentuk pada ujungnya meruncing. Berikutnya kita akan melihat anatomi dari Aves. Untuk melihat anatomi dari Aves kita perlu membedahnya. Sebelum membedah kita perlu membersihkan bulu-bulu yang berada di bagian yang akan dibedah. Dalam hal ini di bagian ventral. Di sini saya sudah membersihkan bulu-bulunya. Lalu kita membuat sayatan sebagai bukaan untuk kemudian kita menggunting secara vertikal ke atas. Teman-teman, ini sudah setelah dibedah seperti ini. Saya akan menunjukkan bagian-bagian yang terlihat. Di sini
yang seperti ada cincin-cincin, saluran ada cincin-cincin. Ini adalah trakea. Lalu di sebelahnya adalah esofagus yang berwarna putih. Lanjut ke bawah ada core atau jantung. Lalu bagian yang melekat pada tulang rusuk kiri kanan adalah pulmo. Kita turun lagi, di bawah core ada hepar yang ini. Lalu kita angkat sedikit, di balik hepar ada proventriculus berwarna putih yang menyambung dengan bagian yang besar ini disebut dengan ventriculus. Lalu di sini ada intestinum tenu yang berwarna keorenan. Di bagian tengahnya adalah pankreas. Lalu yang kuning, saluran warna kuning ini disebut sekum. Lanjut ke arah bawah lagi ada yang disebut intestinum crassum yang menuju ke arah kloaka. Oke teman-teman, demikian praktikum pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.